Mari kita doakan saudara kita dimanapun dia, siapapun dia, khususnya saudara kita Samsudin ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah menjadikan ini sebagai pelajaran, sebagai hikmah. Mari kita doakan yang baik-baik di komentar. Jalannya pelan-pelan, jalannya pelan-pelan. Iya, suruh Pak Polisi soalnya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya gue senang gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan Mas? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Jadi kami sampaikan di sini ada dua hal yang menjadi informasi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama bahwa ada penambahan 2 tersangka baru terkait dengan konten saudara Samsudin. Yang pertama adalah kameramen atas nama inisial FB. Kemudian yang satu lagi adalah video editing, editor videonya atas nama FK ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa selain saudara Samsudin ini bertujuan untuk menaikkan subscribernya, juga saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris ya. Pengobatan tradisional yang bersangkutan itu tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas kembali berita yang masih hangat, yaitu berkaitan dengan dijadikannya tersangka saudara kita Samsudin, dan 2 lagi dari tim saudara kita Samsudin ini juga ditetapkan oleh pihak berwajib sebagai tersangka. Beberapa sikap yang mungkin perlu untuk kita lakukan selaku saudara ataupun bagi teman-teman subscriber daripada saudara kita, saudara Samsudin, yang sangat tepat untuk kita lakukan pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Berdoa kebaikan untuk saudara kita ini, yang mana saudara kita Samsudin saat ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan dengan doa yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang muslim ketika dia tidak berada di hadapannya, ketika dia berada di tempat yang lain, maka doa itu sangat-sangat mustajabah, sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Kita doakan, mudah-mudahan ini bisa diambil sebagai pelajaran, menjadi hikmah, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita selaku yang menikmati media sosial ini, baik berupa video ataupun gambar-gambar. Poin yang kedua adalah kita berusaha untuk menolong beliau. Menolong beliau dengan cara apa? Dalam kondisi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu itu ketika dia dalam kondisi menzolimi orang atau dizolimi oleh orang lain. Nah, para sahabat menjelaskan bahwa kami ini, wahai Rasul, kami tahu bagaimana menolong saudara kita yang sedang dizolimi. Tapi bagaimana ketika dia menzolimi? Bagaimana cara kita menolongnya? Nah,
cara kita menolongnya adalah kita berusaha untuk menghilangkan kezoliman, kita cegah dia untuk melakukan kezoliman. Nah, dengan kita mencegah seseorang untuk melakukan kezoliman, maka itu artinya kita sudah menolong saudara kita itu. Ya, sahabat sekalian, terlepas dari konteks saudara kita Samsudin ini, dia dalam kondisi dizolimi atau menzolimi. Di sisi lain, boleh jadi kita katakan dia seolah-olah dizolimi. Tapi di sisi yang lainnya juga berlaku zolim. Terlepas dari itu semua, maka kita berusaha untuk mendoakan yang terbaik seperti yang disampaikan di awal tadi. Ya. Nah, yang ketiga yang mungkin poin yang harus kita pahami betul di sini adalah bahwa kita perlu berhati-hati di dalam bermedsos ini. Sering saya sampaikan, berhati-hati di dalam bermedsos. Berhati-hatinya karena apa? Ungkapan kita, tulisan kita, komentar-komentar kita itu tidak hanya berkaitan dengan hukum, ya, tidak hanya berkaitan dengan hukum, ya, bisa seseorang dijerat dengan pasal ini, pasal itu, tapi itu juga berkaitan dengan jangka panjang, bisa menjadi sunnah hasanah ataupun sunnah sayyi'ah, bisa menjadi contoh yang baik atau kebalikannya akan menjadi contoh yang buruk, yang dua-duanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Orang yang melakukan sunnah hasanah, ya, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan contoh-contoh yang baik, membuat contoh-contoh yang baik, sunnah-sunnah yang baik, maka baginya pahala daripada contoh yang baik itu. Dia sudah mengkreat, membuat contoh yang baik. Dan kemudian pahala daripada orang-orang yang mengikutinya setelah dia. Wa ajru man amila biha min ba'dihi. Dia dapat tuh pahalanya. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala-pahala dari mereka itu. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi pahala atau multi level pahala itu ada. Dan ini yang harus kita buat contoh-contoh yang baik. Contoh yang baiknya harus kita lihat ada niat yang baik. Ya, seperti mungkin yang disampaikan oleh yang bersangkutan, niatnya untuk dakwah, niatnya ikhlas, tapi cara-caranya yang tidak baik, cara-cara yang kurang pas, dengan judul-judul yang lebih cenderung kepada menghasut. Nah, ini yang perlu untuk kita koreksi. Ya, menggunakan nama-nama seseorang atau ormas atau jamaah atau perkumpulan, ini perlu berhati-hati. Yang lebih dekat kepada memfitnah. Nah, ini mungkin poinnya di sini dari saudara kita Samsudin ini adalah ada unsur kebohongannya. Apa ada Wahabi yang menghalalkan bertukar pasangan? Nah, ini menyebut nama-nama seperti itu kan sudah menjelekkan daripada saudaranya sendiri. Nah, ini harus kita lihat. Sunnah hasanah hendaknya, ya, sunnah hasanah itu dua syaratnya. Niatnya baik, niatnya ikhlaskan Allah, niat hasanah, kemudian jalannya, thariqahnya juga hasanah, jalannya juga baik. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Karena nanti ketika kita melakukan kebalikannya, maka kita akan mendapatkan kebalikannya pula, yaitu dosa. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa orang-orang di dalam Islam ini yang membuat contoh-contoh yang buruk, fa'alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya.
membuat konten, niatnya ikhlas, caranya tidak baik. Ada motif yang lain mungkin, ada motif dunianya yaitu mencari uang, yang itu sah-sah saja. Tapi ketika konten itu motifnya mencari uang dengan cara yang tidak benar, nah ini yang akan menjadi sunnah sayyi'ah, yang na'udzubillah kita akan mendapatkan dosa dari perbuatan kita itu, dan wa wizru man amila biha, kita pun akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti, mencontoh konten-konten kita, yang dengan konten kita itu terinspirasi untuk membuat konten serupa dengan cara yang salah tentunya. Nah, di sini kita akan mendapatkan dosa dari mereka itu tanpa mengurangi dosa mereka, min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka. Nah, ini yang perlu untuk kita saling mengingatkan di dalam kesempatan ini. Demikianlah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa hal ini menjadi pelajaran buat kita. Sekali lagi, mari kita doakan saudara kita dimanapun dia, siapapun dia, khususnya saudara kita Samsudin ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah menjadikan ini sebagai pelajaran, sebagai hikmah. Kemudian mari kita tolong beliau dengan cara-cara yang baik, menolong beliau dalam kondisi menzolimi ataupun dizolimi oleh orang lain. Ketika dia menzolimi orang, maka kita tolong dia dengan mencegah kezoliman itu. Ketika dia dizolimi oleh orang, kita cegah orang yang berbuat zolim itu untuk melakukan kezolimannya. Nah, mari kita doakan yang baik-baik di komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir, mari kita jadikan semua media-media sosial kita ini menjadi pintu untuk mendapatkan kebaikan sampai akhirat. Karena kita tidak tahu kalau ada di situ hal-hal yang bermanfaat, maka insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan itu menjadi amal jariah kita, menjadi pahala kita yang mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia. Boleh jadi kita sudah meninggal lebih dulu, tapi videonya masih kekal, masih awet, masih sering ditonton oleh orang lain. Dan kita berhati-hati, jangan sampai video-video yang kita upload, video-video yang kita unggah itu menjadi video-video yang menjadi contoh keburukan bagi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.